di kedokteran Unisma ini diwajibkan untuk mondok, itu bener nggak? Ini kan namanya kan Unisma, Universitas Islam Malang. Ya. Kalau kuliah di Unisma itu harus Islam nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Ya, kali ini aku akan membuat video bedah jurusan lagi bersama temanku dari Unisma. Ya, mungkin bisa diperkenalkan namanya. Oh iya, perkenalkan nama saya Berliania Widowati. Saya dari S1 Pendidikan Dokter Universitas Islam Malang. Saya dulu dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Ya. Kalau di kedokteran Unisma itu satu fakultas ada berapa jurusan, terus masuk fakultas apa? Oh iya, kalau di Unisma itu kedokteran itu nama fakultas ya. Jadi di Unisma fakultas kedokteran itu ada 2 jurusan. Yang pertama ada jurusan S1 Pendidikan Dokter dan yang kedua ada S1 Pendidikan Farmasi. Untuk kedokteran sendiri di Unisma ada berapa jalur agar bisa kita masuk ke kedokteran? Oh, kalau di Unisma itu ada 3 jalur. Yang pertama ada jalur reguler, yang kedua ada jalur pesantren, dan yang ketiga ada jalur beasiswa. Itu yang di Unisma ada 3 jalur. Tapi kalau di kedokterannya cuman ada reguler sama pesantren aja. Terus bedanya reguler sama pesantren apa? Oh, kalau setauku ya bedanya tuh cuman kayak beda di waktu tesnya aja gitu loh. Jadi kalau reguler itu ada 3 gelombang, gelombang 1, 2, 3. Tapi kalau pesantren itu biasanya bukannya lebih akhir gitu mas. Terus kamu kan berarti masuk lewat jalur apa? Kalau aku jalur reguler gelombang 2. Oh, jalur reguler gelombang 2. Iya. Alasan kamu memilih jurusan kedokteran ini apa sih? Kan ada yang dari cita-cita dari kecil, tuntutan orang tua ya. Yeah. Untuk kamu sendiri nih alasan memilih jurusan kedokteran apa? Kalau alasannya sih itu gara-gara memang dari dulu tuh aku pengennya kedokteran. Cuman ya di perjalanan kan ada kayak labil terus gitu kan. Tapi endingnya tuh tetap pengen kedokteran. Terus di keluargaku juga nggak ada yang kedokteran atau di kesehatan. Jadi aku pengen mempelopori yang pertama gitu kak. Gitu. Untuk kuota dan saingannya kayak gimana sih di kedokteran Unisma itu? Oh, kalau kuotanya setiap tahun pasti berbeda-beda ya. Tapi setahuku di angkatanku itu waktu aku tes tuh banyak juga yang daftar. Cuman yang keterima cuman beberapa aja di setiap gelombangnya. Jadi seangkatanku cuman 100 orang. Oh, jadi seangkatanmu cuma ada 100 orang aja? Iya, itu yang pendidikan dokter. Oke. Alasannya memilih Unisma ini apa? Kan ada kedokteran mungkin di yang swasta lain kayak UMM gitu ya ada. Nah, alasan kamu milih Unisma itu? Nah, gini, jadi dulu tuh kan aku kan SMA, SMP kan sebenarnya nggak yang pinter-pinter banget kan, ya biasalah. Nah itu aku kurang rezeki sih di SNMPTN. Nah terus di SBMPTN itu aku lupa daftar gitu kak ceritanya. Jadi ceritanya panjang banget ya. Pokoknya tuh aku bener-bener nangis, nggak paham lagi harus gimana. Jadi aku udah nyiapin buat buat les SBMPTN, tapi aku malah lupa daftar gitu. Itu karena sibuk belajar. Oh gitu iya, jadi kayak lebih nyepelein gitu loh kayak ya udah nanti daftar akhir-akhiran, tapi ternyata aku malah kelewatan batas akhir gitu. Terus akhirnya aku nyari PTS kan. Aku dapat info dari teman-temanku. Bahkan dulu awalnya tuh aku nggak tahu loh Unisma itu di mana, ada kedokterannya apa enggak, kayak nggak tahu. Terus aku dikasih tahu temanku, aku ikut daftar dan kebetulan sebenarnya aku kan juga pengen UMM. Cuman di Unisma itu pembukaannya lebih awal dan aku udah keterima duluan gitu. Jadi ya udah aku daftar ulang. Terus perbedaannya yang reguler sama pesantren tadi apa? Kalau pesantren itu kayak mungkin dites hafalan jusnya atau gimana? Oh, kalau itu sih sama aja ya. Kayak dari tesnya tuh juga sama, ada tes wawancara, tes kesehatan, tes psiko, tes akademik. Kalau di Unisma itu tesnya kalau aku pun juga, aku kan reguler. Di reguler itu juga ada tes tentang keagamaan gitu kak. Jadi biologinya juga lebih banyak, terus biologi kedokteran juga kayak disinggung-singgung gitu. Tapi yang kemarin aku tes tuh fisika gitu tuh nggak ada. Iya nggak ada, kimia tapi ada gitu. Terus kalau pesantren itu sama aja sih, juga ada kayak akademik, psiko kayak gitu-gitu, cuman lebih ke agamanya lebih lagi gitu. Cuman aku juga kurang paham sih. Oke. Terus kalau jadwal tesnya itu yang reguler tadi itu biasanya sebelum SNM atau setelah SNM atau setelah SBM itu kayak gimana? Oh, kalau yang ini jadwal yang gelombang 1 itu sebelum UN. Nah, gelombang 2, gelombang 3 sama pesantren itu setelah UM. Jadi waktu itu waktu aku tahu Unisma itu di mana dan ada kedokterannya itu aku baru udah kelewat yang gelombang 1 gitu loh. Jadi aku ikut yang gelombang 2. Terus
ini kan namanya kan Unisma, Universitas Islam Malang. Malang. Ya. Kalau kuliah di Unisma itu harus Islam nggak? Kan, Gimana ya? Kan pertanyaannya gitu. Kan Iya. namanya Islam Malang gitu. Kalau setahuku ya, kalau di Unisma itu wajib berhijab. Terus juga kalau di kedokterannya tuh harus pakai rok gitu ya, harus pakai hijab. Tapi kalau setahuku sih harus Islam sih, soalnya dari tulisan wajib berhijab sih. Nggak mungkin. Iya, soalnya aku belum tahu ada yang nggak berhijab di situ, jadi berhijab semua. Nah, katanya di kedokteran Unisma ini diwajibkan untuk mondok, itu bener nggak? Oh iya bener, jadi di Unisma itu kan ada banyak pondok ya Kak. Cuman untuk kedokteran sendiri tuh ada pondok sendiri namanya Pondok Ar-Razi. Jadi di pondok itu isinya cuman kedokteran itu mahasiswa kedokteran. Jadi cewek cowok di situ semua. Jadi di situ wajib mondok selama 1 tahun. Jadi kalau mungkin ada mahasiswa yang nggak ingin mondok nggak bisa ya? Nggak bisa, ya harus mondok. Nah, kan di pondok, setiap di pondok kan mesti ada kegiatan gitu ya. Iya. Ada kayak kajian-kajian gitu berarti. Nah, Pastilah. itu kalau kita mungkin nggak pengen atau nggak bisa, itu bisa nggak kayak izinnya gimana, atau itu harus wajib datang gitu? Oh, jadi kalau di pondok itu kegiatannya ya Kak. Jadi biasanya aku tuh jam 3 subuh itu udah bangun. Jam 3 itu bangun. Jadi kayak sholat tahajud, terus sholat sunnah, terus habis itu sholat subuh, dilanjut sama pengajian subuh. Nah, pengajian subuh itu biasanya selesainya jam 6. Setelah itu kita kuliah, berangkat bareng-bareng gitu dari pondok. Itu berangkat kuliah itu sekitar jam 7:30 lah. Jadi kuliahnya itu sampai sore aja. Jadi belum pernah kita sampai malam karena sebelum maghrib itu kita udah harus kumpul di aula pondok. Jadi di aula pondok kita kumpul, kita ada ngaji. Jadi setiap minggu, setiap hari itu beda-beda. Ada yang ngaji Al-Qur'an, ngaji kitab, terus kayak apa ya, pokoknya beda-beda lah setiap harinya. Jadi kita itu selesainya kalau malam jam 8 malam. Terus habis itu baru belajar, terus besoknya kayak gitu lagi. Terus kalau masalah kita nggak ikut, biasanya tuh kalau alfa gitu ya. Jadi setiap kegiatan itu ada satu alfa gitu. Ada absennya gitu. Iya, jadi sholat maghrib itu absennya 1, terus nanti sholat isya 1 gitu, kayak gitu loh. Jadi satu hari itu bisa beberapa alfa kalau misalkan satu hari itu kita nggak ikut. Jadi kalau mau nggak ikut itu alasannya harus jelas, misalkan sakit, misalkan dijenguk orang tua gitu, tapi tetap harus diganti nantinya gitu. Terus kan ini pondok. Nah, kalau di pondok umumnya kan cewek cowok bisa. Nah, kalau di pondok Unisma sendiri pisahkah atau gimana? Kalau mungkin belajar bareng itu boleh nggak cowok cewek? Oh, kalau di Unisma juga bisa sih. Cuman yang jadi satu tuh cuman gedungnya aja gitu loh. Jadi tempatnya cowok, tempatnya cewek tuh tetap beda-beda, dan juga kita kayak nggak boleh kayak berduaan gitu nggak boleh. Jadi kalau belajar kelompok sih masih bisa. Cuman ya harus gimana ya? Namanya di pondok ya. Jadi kita harus jaga jarak, pokoknya dijaga gitu lah. Terus kan tadi kan ada kayak kajian-kajiannya gitu. Iya. Nah, itu masuk kayak ada nilainya sendiri kah, atau itu hanya mungkin untuk keagamaan aja gitu? Oh iya. Kalau di pondok sih ada nilainya. Jadi itu kita cuma ngikut gitu loh Kak, ngikut. Terus kita nanti ngeresum buat catatan gitu. Tapi nanti di akhirnya nanti itu ada setoran. Jadi kalau kita nggak ngedengerin waktu kita materi gitu, kita nggak bakal bisa waktu setoran. Jadi di situ ada setorannya, ada hafalannya gitu. Jadi biar bisa lulus pondok kita harus gitu. Nah, kan pondok biasanya di pondok kan jarang pulang ya. Iya. Diberi kesempatan untuk pulang ke rumah nggak? Mungkin sebulan sekali atau gimana? Kalau mau pulang itu gimana teknisnya? Jadi kalau di pondok itu kesempatan pulangnya itu 1 bulan 2 kali. 2 kali itu bisa diambil dalam 1 bulan juga pokoknya. Tapi 1 kali pulang itu waktunya cuma Sabtu sore sampai Minggu sebelum maghrib tuh harus di pondok lagi. Jadi kayak nanggung kan kalau mau pulang habis di perjalanan gitu loh Kak. Jadi anak-anak biasanya lebih milih nggak pulang gitu. Ya. Terus ini kan kamu Unisma kan masuk kampus swasta ya? Iya. Mungkin banyak teman-teman atau ada SMA tanya tentang UKT atau uang gedungnya sendiri. Nah, ini apalagi kan kedokteran terkenal dengan jurusan yang mahal. Nah, di Unisma sendiri UKT dan uang gedungnya berapa? Oh, kalau ini angkatanku apa angkatannya sekarang? Angkatan kamu aja. Kalau aku ya waktu itu gelombang 2 itu uang gedungnya kena 260 juta. 260 Iya, juta. itu uang gedung. Tapi kalau di punya aku namanya bukan UKT tapi SPP ya. SPP-nya itu kalau kayak seperti SMA berarti. Iya. Jadi kalau SPP-nya yang kedokteran, yang pendidikan dokter itu 1 semester itu 20.100.000. Tapi kalau farmasi itu 10.100.000. Nah, mungkin kamu tahu nggak untuk tahun ini tuh berapa kisarannya? Oh, aku lihat ya Kak. Jadi kalau yang tahun ini, jadi ada kenaikan ya.
Kalau yang gelombang 1 itu kedokterannya uang gedungnya ada 265 juta. Tapi kalau yang gelombang 2 285 juta dan gelombang 3 ada 300 juta. Ya. Terus itu kan kamu kan jalur regulernya beda, jalurnya beda. Apa? Gelombang. Itu kan ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Iya. Terus ada nggak sih perbedaan dari UKT dan SPP dan uang gedung tadi gitu? Oh, kalau SPP sih sama semua ya. Tapi uang gedungnya kan jelas beda-beda. Tapi di Unisma ini kalau kalian pengen cari tahu infonya ya bisa langsung diklik PMB Unisma, nanti langsung keluar kayak apa ya, linknya itu tertata rapi gitu loh. Jadi semuanya transparan kayak ada di situ semua gitu. Tapi nanti mungkin bedanya ada di kayak uang sumbangannya gitu. Oke. Nah, di kedokteran itu kan biasanya terkenal dengan anaknya kayak nurut gitu sama kakak tingkat gitu ya. Nah, biasanya kan itu melalui proses ospek gitu atau pemaba gitu. Nah, kalau di kedokteran Unisma sendiri ospeknya kayak gimana? Kalau di Unisma itu ada 2 ospek. Ada ospek univ sama ospek fakultas. Tapi kalau univ itu ya bareng-bareng semua sama mahasiswa lain. Kalau yang di kedokteran ya cuma kedokteran di angkatanku aja. Tapi ospeknya kayak gimana? Seru lah pokoknya. Biasanya kalau nggak diceritakan itu sangat gitulah menyenangkan. Seru banget. Untuk kedokteran di Unisma sendiri kan ada pondok tadi. Nah, untuk kuliahnya sendiri itu pagi sampai siang, sore atau ada malamnya kayak gimana? Oh, kalau kuliah itu cuman pagi sampai sore aja sih, karena kita jam 3 pagi udah bangun dan juga sebelum maghrib kita udah ada kegiatan pondok. Jadinya kuliahnya cuma pagi sampai sore aja. Kalau malam sih belum pernah kan. Bagi waktunya kamu belajar kayak kampus sama pondok itu gimana? Kan ada 2 kayak pelajaran yang harus dipelajari gitu, gimana caranya? Jadi kalau menurut aku itu yang paling susah sih, soalnya sebelumnya kan aku juga nggak pernah mondok. Beda sama teman-temanku yang udah banyak yang lulusan pondok. Jadi kayak mereka udah nyantai aja gitu loh, kayak pokoknya fokusnya ke kuliah gitu, pondoknya sambil jalan aja. Tapi kalau aku nggak bisa, jadi di pondok tuh aku harus benar-benar belajar dari awal. Soalnya kan aku nggak ada kayak intinya nggak ada bekal masalah pondok kan. Jadi aku juga belajar pondok tuh dari awal. Terus aku belajar kedokteran juga kan. Jadinya menurutku bagi waktu tuh yang paling susah. Jadi aku sampai sekarang pun tetap masih nyari-nyari gimana yang pas gitu kan. Terus di Unisma sendiri kan kamu kedokteran. Di Unisma sendiri ada nggak sih rumah sakit khusus gitu buat prakteknya? Oh ada, jadi Unisma itu udah punya, meskipun swasta ya, tapi udah punya rumah sakit sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau praktek anatomi itu di rumah sakit Islam Malang itu, di Dinoyo juga sih bilangnya. Nah, ini yang terakhir nih, mau tanya. Mungkin bisa kasih tips dan saran buat adik-adik SMA yang mau kuliah kedokteran gitu. Nah, kalau tips menurut aku ya, jadi yang pertama tuh kalian cari informasi dulu tentang univ mana yang mau kalian masukin. Misalkan kalian mau masuk ke UGM atau UI gitu ya, jadi kalian cari tahu soal-soal FK UI UGM tuh kayak gimana gitu. Nah, kebetulan kan aku kan nggak pengen ya Kak kayak PTN yang favorit gitu. Aku pengennya tuh yang pokoknya yang ada di Malang gitu. Jadi aku terima aja gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau PTN favorit, jadi kalian harus bener-bener semangat buat nyari latihan-latihan soal kayak gitu. Terus juga kalian harus punya persiapan buat kayak jaga-jaga seandainya plan A itu kalian gagal gitu. Jadi misalkan plan A-nya UGM gitu ya, terus gagal. Jadi kalian harus punya jaga-jaga mungkin PTS biar jadi pilihan kedua gitu. Kalau saran aku sih gini, kalau misalkan kalian udah bener-bener yakin pengen di kedokteran, jadi ya istiqomahin aja gitu loh, kayak lebih semangat. Terus karena di kedokteran tuh nggak harus pinter, yang penting tuh rajin. Terus kalian harus kayak membaca gitu setiap hari. Jadi kalau misalkan kalian bener-bener pengen ya pertahanin. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener nggak yakin, kalian yakinin dulu gitu loh, jangan asal-asal masuk gitu. Jadi yakinin dari diri sendiri buat bener-bener fix masuk ke kedokteran. Dan jangan lupa kayak minta restu ke orang tua, karena kalau misalkan kita maksa tapi orang tua nggak ridho kan juga nggak jalan gitu loh Kak, nggak lancar gitu. Jadi kalian harus pokoknya pastiin dulu diri sendiri kayak gimana. Soalnya temenku tuh banyak yang dia tuh masuk kedokteran karena disuruh orang tuanya, dipaksa. Tapi karena dia ngejalaninnya dengan ikhlas, maksudnya ikhlasnya tuh pas baru masuk, bukan sebelum masuk. Jadi mereka tuh bisa aja gitu loh, kayak lanjut aja gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Nanti kalau tanya-tanya bisa DM ke Instagram dia. Nama Instagramnya apa? Nanti aku kasih tahu. Bernianiai. @bernianiai. Iya. Ya nanti aku akan tampilkan. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih.